Hening adalah kunci terpenting karya Ryan Holiday. Buku ini dari judulnya terkesan serius ya, dan cenderung menyasar pasar atau pembaca yang memang ingin menyelami soal spiritualitas. Tapi apa iya kayak gitu? Ini dia review aku. Iya, meskipun judulnya terkesan serius, tapi buku ini cocok untuk kita yang sering terombang-ambing atau overthinking, atau bisa dibilang juga overreacting, di tengah dahsyatnya arus informasi yang berusaha mencuri perhatian kita. Coba bayangkan deh, kalian lagi baca berita kriminal seperti yang belakangan ini sedang beredar. Lalu, beberapa menit kemudian kalian mengetahui ada revisi untuk kerjaan atau tugas kalian. Terus, selang 5 menit kemudian, kalian diberi kabar kalau tetangga sebelah protes karena dahan mangga pohon rumah kita sampai nih ke teras rumah mereka. Kira-kira seperti inilah gambaran kehidupan kita di era sekarang. Ada begitu banyak peristiwa dan informasi yang harus kita tampung dalam satu momen sekaligus. Nah, buku ini mengajak kita untuk hidup berdampingan dengan arus informasi yang begitu keras tanpa harus kita terombang-ambing. Untuk bisa menjadi pribadi yang tenang, kita diajak untuk mendalami 3 hal yang ada di dalam diri kita. Yang juga dijabarkan dalam buku ini menjadi 3 bagian, yaitu pikiran, jiwa, dan tubuh. Ranah pikiran menjadi hal pertama yang dijabarkan di dalam buku ini. Menurutku ada alasan tersendiri kenapa penulis memilih ranah pikiran menjadi menu pembuka di dalam buku ini. Karena mengelola pikiran kita adalah hal yang paling esensial. Seperti ditulis dalam buku ini, pikiran itu gelisah Krishna, tidak sabaran, berkemauan keras, sulit dilatih. Menguasai pikiran sama sulitnya dengan menguasai angin kencang. Dari kutipan tadi kita tahu bahwa pikiran manusia dianalogikan dengan angin kencang. Kebayangkan gimana hebohnya angin kencang? Nah, cuman diri kita sendirilah yang bisa mengendalikan angin kencang tersebut. Pikiran yang juga menjadi bagian pertama dari buku ini juga menjadi favorit aku. Karena di sini dijelaskan tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran kita. Seperti menguasai pikiran untuk tetap hadir di momen saat ini, atau yang sering kita kenal dengan istilah mindfulness, dan membatasi akses informasi yang ingin kita konsumsi. Soal membatasi akses informasi, ini tuh nggak cuma soal berita yang kita baca di internet, tapi juga soal bagaimana kita menerima atau menanggapi komentar dari orang lain. Di buku ini ditulis, orang-orang yang percaya diri tahu apa yang benar-benar penting. Mereka tahu kapan waktunya mengabaikan pendapat orang lain. Mereka tidak membual atau berbohong demi mendapatkan keuntungan, lalu gagal saat harus membuktikan diri. Kepercayaan diri adalah kebebasan untuk menetapkan standar kita sendiri, serta membebaskan diri dari dorongan untuk membuktikan diri. Jadi aku sendiri menyimpulkan bahwa pada akhirnya ranah pikiran ini juga adalah soal bagaimana kita menguasai ego diri kita sendiri. Lalu kita beranjak ke bagian jiwa. Di sini banyak dijelaskan tentang bagaimana kita perlu memulihkan anak kecil yang masih ada di dalam diri kita yang mungkin saja masih terluka. Atau istilah yang sering kita dengar belakangan ini adalah soal inner child. Di ranah ini, kita juga disuguhkan tentang bagaimana kita merasa cukup dengan diri sendiri. Sehingga kita tidak lagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan fokus menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Lalu di dalam ranah jiwa ini juga diingatkan tentang bagaimana kita menaklukkan kemarahan supaya kita menjadi pribadi yang lebih tenang. Di sini ada kutipan yang menarik, mereka yang tidak cepat marah akan lebih baik daripada mereka yang berkuasa. Mereka yang mampu menguasai diri sendiri akan lebih baik daripada penakluk kota. Kemudian yang terakhir, ranah tubuh. Ranah ini banyak bicara soal disiplin diri, mulai dari pekerjaan, makan, olahraga, hingga tidur. Saat membaca buku ini aku merasa senang, karena masing-masing ranah yang ada di dalam buku ini diceritakan berdasarkan kisah dari tokoh-tokoh ternama di dunia. Contohnya John F. Kennedy, yang bersikap tenang saat menghadapi krisis rudal Kuba. Di sini juga diceritakan bagaimana dia menolak saran penasehat-penasehatnya, agar supaya dia tidak mengambil langkah yang gegabah. Sebagai penutup, aku mau kasih satu kutipan yang menjadi kesimpulan dari buku ini. Keheningan dibutuhkan agar kita bisa menjadi penguasa hidup kita sendiri. Agar bisa bertahan hidup dan berkembang di lingkungan apapun,
tak peduli seberapa bising atau sibuknya lingkungan tersebut. Jadi itu tadi review aku tentang buku Hening Adalah Kunci Terpenting karya Ryan Holiday. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian share aja di kolom komentar. Sampai jumpa!